Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syita, temannya Bu Syifa dan Bu Tati. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1 pecahan. Kita akan membahas berbagai bentuk pecahan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan teman-teman untuk mempersiapkan buku tugas dan alat tulisnya ya. Sudah ya teman-teman? Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi dapat memperlancar kita dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat teman-teman. Nah, kita akan belajar bab 1 tentang pecahan dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Nah, sebelum memulai, kita tepuk fokus terlebih dahulu ya teman-teman, agar pada pembelajaran hari ini teman-teman semakin fokus pada pembelajaran matematika. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Nah, semoga dengan tepuk fokus tadi dapat meningkatkan fokus teman-teman dalam belajar matematika hari ini ya. Kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Pecahan dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, ada pecahan biasa. Yang kedua, ada pecahan campuran. Yang ketiga, ada pecahan desimal. Dan yang keempat, ada persen. Hari ini kita akan membahasnya satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, pecahan murni, dan yang kedua, pecahan tidak murni. Pecahan murni itu terjadi jika pembilang lebih kecil daripada penyebut. Contoh, 6/9. Di bagian atas itu disebut pembilang, dan yang di bawah disebut penyebut. Kita lihat, pembilang lebih kecil dari penyebut. 6 kurang dari 9. Selanjutnya ada pecahan tidak murni. Itu terjadi jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 11 adalah pembilang, sedangkan 7 adalah penyebut. 11 lebih besar daripada 7. Maka pecahan tersebut disebut sebagai pecahan tidak murni. Selanjutnya kita akan membahas pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapat bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Contoh, 4/3. 4 disebut sebagai pembilang, sedangkan 3 disebut sebagai penyebut. Kita akan membagi pembilang dengan penyebutnya. 4 lebih besar dari 3.
3/3 sama dengan 1. Jadi 4/3 lebih besar dari 1. Kita lihat bagian bagan sisi kanan. 4/3 sama dengan 3/3 ditambah 1/3. 3/3 itu sama dengan 1. Jadi 4/3 sama dengan 1/3. Nah, selanjutnya kita akan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita bisa menggunakan rumus untuk mengubah pecahan. Misalnya 2, 3/4. Kita akan menggunakan rumus A, B per C sama dengan A kali C ditambah B per C. 2, 3/4 sama dengan 2 kali 4 ditambah 3 dibagi 4. Sama dengan 2 kali 4 adalah 8. Ditambah 3 sama dengan 11. Angka 4 tinggal ditulis ulang. Jadi, pecahan campuran dari 2, 3/4 dapat diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 11/4. Agar lebih jelas, mari teman-teman simak video berikut ya. Mari kita ubah pecahan biasa 8/3 menjadi bentuk pecahan campuran. Kita bagi pembilang dengan penyebut. Menggunakan cara pembagian bersusun seperti ini, teman. Kita lakukan pembagian bersusun dengan cara berikut. 8 dibagi 3. Kita cari perkalian 3 yang mendekati 8. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 dikali 2 menghasilkan 6 yang mendekati 8. Kita kurangkan 8 dengan 6 menghasilkan 2. Karena 2 lebih kecil dari 3, maka 2 tidak habis dibagi 3. Sehingga dari 8 dibagi 3, kita mendapatkan hasil pembagian adalah 2, dan sisa pembagian adalah 2. 2 dibagi 3 dapat ditulis 2/3. Nah, hasil pembagian 2 sebagai bilangan bulat. Sedangkan sisa pembagian 2/3 sebagai pecahan biasa. Jadi, bentuk pecahan campuran 8/3 adalah 2/3, teman. Mari kita ubah pecahan campuran 4, 5/8 menjadi pecahan biasa dengan menggunakan rumus ini, teman. Pertama, kita tentukan pembilang dari pecahan biasa dengan cara kita kalikan bilangan bulat 4 dengan penyebut pada pecahan campuran 8. 4 dikali 8. Kemudian kita jumlahkan dengan pembilang yaitu 5. Hasil perkalian bilangan bulat dengan pecahan campuran yaitu 4 dikali 8 adalah 32. Lalu kita jumlahkan dengan pembilang 5 sehingga kita dapatkan 32 ditambah 5 sama dengan 37. Jadi pecahan campuran 4, 5/8 dapat diubah menjadi pecahan biasa 37/8, teman. Selanjutnya yaitu pecahan desimal. Desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh 0,5. Bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Kita bisa melihat
ada satu angka di belakang koma, yaitu 5. Dalam bentuk pecahan, kita bisa menuliskannya 5/10. Angka 5 berada pada tempat /10. Bilangan 0,5 dibaca 0,5 atau 5/10. Agar lebih jelas, yuk teman-teman kita simak video berikut ini. Pecahan desimal perseribuan. Perhatikan pecahan desimal perseribuan ini. Pecahan desimal perseribuan ini dibentuk dari pecahan yang berpenyebut 1000. 1000 memiliki 3 buah nol. Oleh karena itu, pada bentuk pecahan desimal perseribuan ini terdapat 3 angka di belakang koma. Setelah teman-teman menyimak video tadi, teman-teman pasti sudah paham apa itu pecahan desimal. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh dari pecahan desimal. Yang pertama ada pecahan desimal /10. Contohnya 0,2, 0,5, dan 0,7. Masih banyak contoh dari pecahan desimal /10. Yang jelas, apabila memiliki satu angka di belakang koma karena dibentuk dari pecahan berpenyebut 10, maka itu disebut pecahan desimal /10. Selanjutnya, pecahan desimal /seratusan. Contohnya yaitu 0,02. Itu disebut sebagai pecahan desimal /seratusan karena memiliki 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, pecahan desimal /seribuan 0,002. Pecahan desimal /seribuan memiliki 3 angka di belakang koma. Nah, sudah jelas ya teman-teman? Selanjutnya, kita akan membahas bentuk pecahan yang lain, yaitu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen, seperti pada contoh gambar di samping ya teman-teman. Agar teman-teman lebih paham, mari simak contoh berikut. Banyak seluruh persegi satuan ada 100. Banyak persegi satuan berwarna biru ada 100. Hal tersebut kita bisa menulisnya 100/100. Sama dengan 100%. 100% berarti ada 100 bagian dari keseluruhan 100 bagian atau merupakan keseluruhan bagian. Dengan demikian 100% sama artinya dengan 1. Selanjutnya, agar teman-teman lebih paham, perhatikan contoh yang kedua ya. Lihatlah, banyak seluruh persegi satuan ada 100. Sedangkan yang berwarna biru hanya ada 50. Kita dapat menulisnya 50/100, sama dengan 50%. Artinya, ada 50 bagian dari keseluruhan 100 bagian, atau setengah dari keseluruhan bagian. Biasanya kita dapat menemukan bentuk persen pada potongan harga atau diskon di sebuah toko teman-teman. Teman-teman pasti sering melihatnya. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran dengan Sita hari ini. Agar teman-teman lebih paham, perbanyaklah berlatih mengerjakan soal-soal berbagai bentuk pecahan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Marilah kita tutup dengan salam cemerlang. Cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.